Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat bertakikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Honorable to Dr. Ahmad Hilmi bin Abdul Rahim, and also my friend that I'm proud of. And then before starting the presentation, let me introduce myself. My name is Mulyadi, and my friend are Wafiq Ibnu Mubarak and Muhammad Wakiuddin. On this occasion, we would like to give a presentation on the topic the application of Ihtisan and Istishab in contemporary Islamic business activities. Okay, hello everyone, and then introduction of the application of Ihtisan and Istishab in Islamic business activities. In this modern era, Muslims are faced with a situation where the principle of Islamic law often do not applicably regulate various social chain, technology, and economic life. Islamic law has provided a solid foundation in regulating various aspects of life, including in muamalah. In this case, contemporary muamalah has become the main foundation in the economic and social life of Muslims. Today, business world is characteristic by rapid and constant change, whether in technology, regulation, or customer need. In this context, principles of Islamic law such as Ihtisan and Istishab become crucial to maintaining the integrity of business while still allowing room for innovation and adaptation. Ihtisan as a principle that maintains existing legal status until there is sufficient evidence for change, allow business to operate with stability and legal certainty. And then definition of Ihtisan and Istishab. Ihtisan adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara dan kemudian menetapkan hukum lain karena ada dalil yang lebih cocok dan lebih kuat menurut jiwa orang yang melakukan ijtihad tersebut, baik dengan cara meninggalkan kias jali dan mengambil kias kafi sebagai sandaran hukum, atau menetapkan hukum dengan cara mengambil permasalahan yang sifatnya jaz'i dari permasalahan yang sifatnya kulli. Sedangkan istishab merupakan prinsip penting dalam hukum Islam yang didasarkan pada keyakinan bahwa status suatu peristiwa atau hukum tetap berlaku kecuali jika ada bukti yang mengubahnya. Prinsip istishab ini yaitu memperlakukannya hukum lama selama belum ada hal lain yang mengubahnya. Pola istishab ini bukan untuk menciptakan hukum baru, melainkan dia mempertahankan dan melestarikan hukum lama. Jadi, kedua konsep ini membantu para ulama dalam memberikan fatwa yang relevan dan kontekstual, serta memastikan bahwa hukum Islam tetap dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman. Oke, next slide. Tipe of ihtisan. Yang pertama, ihtisan yang disandarkan pada teks Al-Quran dan hadis adalah berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum kulli kepada hukum lain yang ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran atau hadis. Sedangkan yang kedua, ini merupakan ihtisan yang disandarkan pada ijma', yaitu berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum kulli kepada hukum lain yang ditetapkan berdasarkan ijma'. Selanjutnya, ini ihtisan yang disandarkan kepada adat kebiasaan yang berlaku umum, yaitu berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum kulli kepada hukum lain karena adanya adat kebiasaan yang berlaku umum yang sudah dipraktekkan dan sudah dikenal dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Selanjutnya, ini adalah ihtisan yang disandarkan pada keadaan darurat atau emergency. Ihtisan yang disebabkan karena adanya kondisi darurat atau terpaksa yang mendorong mujtahid untuk meninggalkan dalil qiyas atau hukum kulli dan mujtahid berpegang kepada prinsip yang mengharuskan untuk menutupi hajat atau menolak terjadinya kemudaratan. Selanjutnya, ini merupakan ihtisan
yang disandarkan pada kias kafi, yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum kias yang jelas kepada ketentuan hukum kias yang samar-samar atau tidak jelas, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan. And then tipe of ijtihad. Yang pertama, ijtihad al-abahah al-asliyah adalah ini merupakan ijtihad yang didasarkan pada hukum asal suatu yaitu mubah. Yang kedua, ijtihad al-bara'ah al-asliyah. Ini seperti terbebasnya manusia dari tuntunan syarak sampai ada petunjuk yang mengkehendaki dilakukannya perintah tersebut. Sedangkan yang ketiga, ijtihad adalah al-syara' atau al-aqli al-wajudi. Ini merupakan ijtihad jenis ini seperti tetapnya status perkawinan seseorang sampai ada petunjuk bahwa perkawinannya telah selesai. Selanjutnya, ijtihad al-waqf, yaitu penetapan hukum atas tetapnya sifat yang ada sebelumnya. Misalnya contohnya dalam ijtihad al-waqf ini, misalnya air suci tetap dihukumi sebagai air suci sepanjang tidak ada bukti bahwa ia telah merubah menjadi najis. Selanjutnya, ijtihad al-hukum, yaitu menetapkan hukum pada masa lalu untuk masa sekarang sebelum ada petunjuk atau tidak menggunakannya lagi. Thank you for the question. Now I would like to explain about legitimasi and also scholars' opinion about istihsan. But before that, I would like to explain why the term of istihsan is applied. As we know that the source of Islamic laws is come from four sources, which is Quran come from Allah, and Sunnah come from our Prophet, and after that there are ijma and also qiyas. But after the death of our Prophet Muhammad SAW, there are no one can judge which ijtihad is correct or incorrect among sahabat. So the sahabat have to gather, have to make ijma, have to solve their problem at the time. They have to make ijma. So all of the sahabat gather and also menyetujui bahwasanya hukum itu diterima. Kemudian karena umat Islam ini semakin banyak dan juga daerah kekuasaan Islam ini semakin melebar, maka untuk ulama-ulama, sahabat-sahabat ini berkumpul itu sangat sulit. Maka dari itu kemudian adalah namanya qiyas, kemudian istihsan, istishab, dan yang lain-lain, yang dimana salah satunya adalah istihsan ini tetap masuk dalam dalil-dalil yang masih mutalafiyah atau masih yang diperdebatkan. Apalagi oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Seperti yang kita ketahui bahwasannya dalam mereduksi hukum itu ulama Syafi'i masuk ke dalam ulama mutakalimun, sedangkan Imam Hanafi dia memiliki pandangan sendiri. Ulama Hanafi, madhab Hanafiyah menjadikan istihsan sebagai salah satu metode ijtihad didasarkan pada beberapa dalil. Yang pertama yaitu Quran surat Az-Zumar ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Dan juga Quran surat Az-Zumar ayat 55, Bismillahirrahmanirrahim, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtah wa antum la tash'urun. Kedua ayat ini menjelaskan bahwasannya ketika ada suatu hal yang lebih baik, maka kita diharuskan untuk mengikutinya. Madhab Hanafi juga menggunakan dalil dari sunnah, yaitu ma'ru'ahu muslimun hasanan, ma'ru'ahu muslimuna hasanan bahwa indallahi hasanun. Yang berarti ketika ada sesuatu yang menurut umat muslim itu dia baik, maka menurut Allah juga baik. Maka Imam Hanafi ini dalam mereduksi hukum melalui ijtihad ini tidak berdasarkan pada hawa nafsu. Namun madhab Imam Syafi'i menolak istihsan sebagai metode ijtihad yang keras, mengatakan bahwasannya kedua ayat ini dia tidak menunjukkan bahwasannya kebolehannya dalam melakukan ijtihad melalui istihsan. Dan juga karena
hadis riwayat dari Imam Ahmad ini termasuk salah satu hadis yang kurang diterima atau bisa dikatakan hadis mardud, maka dia istihsan ini tidak boleh dijadikan sebagai metode ijtihad atau untuk mereduksi hukum. Dan juga Imam Syafi'i ini bahkan berkata, man istahsana faqad syara'a, barang siapa dia melakukan ijtihad menggunakan istihsan, maka dia telah mengikuti hawa nafsunya. Dari sini dapat kita ketahui bahwasannya istihsan, definisi istihsan yang dianggap oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i ini berbeda. Ketika Imam Hanafi mengatakan bahwasannya itu baik, maka itu boleh digunakan. Tapi karena Imam Syafi'i itu bukanlah salah satu alasan yang boleh digunakan untuk menggunakan istihsan sebagai metode ijtihad. Bahkan dalam salah satu pengikut dari Imam Syafi'i, beliau Al-Qadhi Al-Baydawi dalam kitab Minhaj Al-Usul ila Ilmi Al-Usul menempatkan bab istihsan ini dalam bab dalil al-mardudah atau dalil-dalil yang ditolak. Sehingga justifikasi penggunaan istihsan yang diutarakan oleh Imam Syafi'i bahwasannya siapapun yang menggunakan istihsan telah mengikuti hawa nafsunya karena dia telah menemukan syariat baru, itu tertolak oleh pengertian istihsan yang digunakan oleh Imam Hanafi, karena Imam Hanafi dalam melakukan istihsan tetap berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Kemudian perbedaan pendapat ini dikarenakan beberapa alasan. Salah satunya adalah karena faktor geografis. Seperti yang kita ketahui, Imam Hanafi ini dia pelopor dari pendapat Imam Hanafi ini berkembang di kota Kufah dan Baghdad yang metropolitan, sehingga mereka harus menghadapi masalah-masalah yang banyak dengan rasional karena akibat kompleksitas dari permasalahan yang ada di kota. Berbeda dengan Imam Malik yang merupakan guru dari Imam Syafi'i, yang Imam Malik ini hidup di kota Madinah di mana hadis-hadis masih banyak dan hidup masyarakatnya belum kompleks, sehingga dalam menentukan hukum Imam Malik tidak memerlukan istihsan untuk menentukan hukum. Pun pada nyatanya Imam Syafi'i juga pernah melakukan istihsan dengan perbedaan istilah. Imam Syafi'i seperti yang kita tahu ada yang namanya qaul qadim dan qaul jadid, di mana qaul qadim saat Imam Syafi'i berada di Irak, di Baghdad Irak, dan juga qaul jadid ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, di mana di Mesir itu dikenal dengan Sungai Nil. Maka kaitannya dengan Sungai Nil ini karena air yang melimpah. Ketika qaul qadim mengatakan bahwasannya ketika kita tidak menemukan air ataupun tanah untuk tayamum pada saat waktu sholat, maka kita menurut qaul qadim diperbolehkan untuk meninggalkan sholat karena tidak adanya air maupun tanah yang digunakan untuk tayamum. Namun direvisi dengan qaul jadid beliau ketika berada di Mesir, mengatakan bahwasannya ketika kita kesulitan untuk menemukan air maupun menemukan tanah yang digunakan untuk tayamum, maka kita harus tetap sholat li hormatil waqti, karena di Mesir terdapat banyak air dan tanah. Sehingga pada kesimpulannya Imam Hanafi dan Imam Syafi'i pun sama-sama melakukan istihsan, meskipun Imam Syafi'i melakukan istihsan ini dengan berbeda istilah saja. Slide selanjutnya menjelaskan tentang legitimasi dari istishab. Karena istishab ini disetujui oleh seluruh ulama, maka dalilnya berdasarkan tipe-tipe dari istishab ini. Yang pertama yaitu istishab al-harwah al-alsliyah. Dalilnya berasal dari kaidah fikih yaitu al-aslu baratu dhimmah, yang artinya pada dasarnya setiap orang itu terbebas dari tanggungan. Contohnya, Ahmad mengaku bahwasannya Bisri mempunyai hutang kepadanya. Namun Bisri menolak bahwasannya dia mempunyai hutang kepada Ahmad. Nah, maka si Bisri ini tanggungan atau kewajiban membayar hutang ini tidak ada, karena memang asalnya Bisri tidak punya tanggungan kepada Ahmad.
Tipe yang kedua yaitu al-istishab al-ibahah al-asliyah dengan dalil al-aslu fil asya' al-ibahah illa ma dalla tadlil ala tahrimi. Tipe yang ketiga yaitu istishab al-hukum dengan dalil al-aslu bakana al-aslu baqa'u makana ala makana. Dan yang terakhir istishab al-wasf yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Untuk slide selanjutnya yakni pandangan ulama mengenai istishab. Dalam hal ini harus kita ketahui dahulu bahwasannya terdapat dua istilah, yaitu daf'un dan juga isbat. Daf'un ini adalah menolak, sedangkan isbat adalah menetapkan. Jadi daf'un ini adalah menolak hukum baru dan mempertahankan hukum yang lama, sedangkan isbat yaitu menetapkan hukum baru dan meninggalkan hukum yang lama. Dalam hal ini, ulama memiliki tiga pandangan. Yang pertama yaitu the majority of scholars from Maliki school, Syafi'i and Hambali state that istishab is a full argument, both in keep something that already exists as well as setting something that there is not yet. Jadi, mereka, ulama-ulama ini berhujah penuh terhadap daf'un ataupun penolakan terhadap hukum baru ataupun isbat, yaitu mempertahankan atau menetapkan hukum yang baru. For the second opinion come from ulama mutakhirin from the school Hanafi, among them Imam Abu Zaid, Shadrul Islam, Abdul Yusar argues istishab is an argument in maintaining something that already exists. Isn't it said now something that does not yet exist? And the third is the majority of scholars of the school Hanafi, some scholar of the Shafi'i school, Abdul Hussein al-Bisri, and a group of scholars of science, Kalam and Juz, istishab is not argument good in maintaining something that already exists or says something which does not exist yet. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My name is Muhammad Waqiuddin bin Muhammad. I will continue our presentation, Pillar of Istihsan or Arkanul Istihsan. There are four pillars. First, general rule or principle must be formed and derived from the sources of Islamic law, which include the Quran, Sunnah, Qiyas and Ijma'. Secondly, mujtahid must identify the hardship or injustice in the implementation of that general rule. 3. Preference for an alternative ruling that better serves the objective of Sharia. 4. Valid basis for preferring the alternative ruling over the general rule. So we continue to the pillar of the istishab. Pillar of istishab have 3. First, past certainty. Second, doubt in continuity. And third, unity of the proportion considering the thing known and the thing doubted. We continue to the last presentation. Conclusion. Istihsan is a principle allowing jurists to divide from a strict legal rule in favor of a more appropriate solution that serves justice and public interest. Istishab is a principal method of legal discovery based on pre-existing law as long as there is no new legal evidence that states otherwise. Together, this principle balances the need for adaptability with the preservation of legal consistency, ensuring that Islamic law remain both just and stable. So that's all from us. Thank you.